Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Wah, sangat banyak. Oke, ini daripada mundur-mundur terus ya, karena kan di jadwal sebenarnya jam 10 dan toleransinya 10 menit lah untuk kedatangan terlambat. Karena ini udah lebih, kita mulai dulu aja supaya selesainya juga tepat waktu. Jadi di pagi hari ini kita sesi pertama akan belajar tentang pemetaan ruang menggunakan OSM yang akan diajarkan langsung oleh pemateri kita, Mas Purna. Ada yang nggak bawa laptop? Septian. Oke, nanti yang jadi di servis. Jadi nanti yang nggak bawa laptop bisa join sama temennya. Nanti praktek nggak, Mas? Oke, just spill dulu. Biasanya sih kita nanti praktek jalan-jalan. Cuman karena ini 2 jam, jadi mungkin nanti di sesi lain kita prakteknya. Langsung aja kita panggil Mas Purna. Selamat belajar teman-teman. Ini dari sini keluar suaranya ya? Apa namanya? Kalau dari sini keluar suaranya ya? Oh, dari mana? Kalau dari laptopku, keluar nggak? Dipindahin aja suaranya berarti itu. Atau tak muter video pendek. Enggak. Di situ sumbernya. Sumbernya dari HDMI, coba. Ada sumber dari HDMI enggak? Layarku kena. Oh, berarti baca ya? Berarti nggak kebaca. Nah, kemarin bukannya bisa ya? Oh gitu. Masa nggak ada sih NVIDIA? Ini nggak ada. Sebentar. Apa? Nggak ada yang lain apa? HDMI nggak ada. Yang ini nggak ada. NVIDIA HDMI. Enggak, oh iya ding. Oh iya. Berarti ini sambungin ke ini. Ya udah coba. Audionya yang di. Oh iya. Berarti kamu putar aja YouTube dari situ. Usyahidi USHA. Oh ini ganti aja berarti nih. Atau di laptop juga bisa kan sebenarnya. Usyahidi histeria. Ushahidi. Usyahidi histeria YouTube. Nah, itu. Oke, itu yang paling atas. Ya, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Yang di luar masuk 100 orang lebih. Terima kasih atas kehadirannya. Kelas kali ini akan mungkin lebih. Ini adalah materi dengan jenis baru ya, karena kemarin-kemarin kan ngomongin kota, ngomongin. Iya, aku yang ngajarin ke kalian malah. Subhanallah, sorry, nggak kerekam. Mungkin materi ini akan materi baru, terutama untuk anak-anak yang non teknik ya, anak-anak sastra gitu-gitu. Ini akan, yang lain juga
ini konteksnya adalah ini materi baru di kelas ini karena sebelum-sebelumnya kan kita berbicara tentang kota, kita berbicara tentang kesenian gitu ya. Tapi kali ini kita akan lebih spesifik ngomongin tentang kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh Histeria dalam bentuk ini, dalam bentuk pemetaan. Kita juga akan berbicara tentang basisnya, kenapa kemudian pemetaan ini kita lakukan. Nah, basis itu akan kita lihat dari video ini. Sebelumnya juga sekedar sedikit pemberitahuan bahwa kelas ini adalah kelas untuk memperkenalkan teman-teman pada pengetahuan tentang pemetaan online dan offline gitu. Jadi kalau teman-teman benar-benar blank tentang apa itu pemetaan, simpelnya kalau teman-teman pakai WhatsApp dan kemudian share lokasi, itu menggunakan peta. Akurasinya menggunakan peta, menggunakan basisnya GPS dan koordinat gitu ya. Dan itu semua biasanya di-input secara manual. Dan penginputan secara manual tersebut adalah apa yang kami sebut sebagai pemetaan offline. Nah, kami kebetulan punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut di Histeria. Jadi Histeria itu organisasi anak muda, ngomongin kesenian, ngomongin isu kota, tapi di waktu yang sama kita punya GPS. Gitu. Mungkin organisasi kesenian satu-satunya di Indonesia yang punya GPS mungkin ya. Kalian bisa cari karena memang ini karena kebetulan mungkin tidak bisa melihat relevansi dan memang juga ini barang mahal gitu ya. Jadi nggak murah. Sorry ya, sorry to say lo men. Ini nggak murah nih men. Beli dua ini udah bisa beli 2 HP soalnya. Ini saja nggak kuat beli beginian. Kawannya gitu kira-kira. Jadi kita sama-sama belajar karena saya nggak lebih baik dari teman-teman, terutama teman-teman teknik ya. Teman-teman teknik justru malah bisa ngajarin saya mungkin tentang detail. Tapi mungkin teman-teman teknik nanti kalau misal ada yang hadir, nanti bikin bisa juga sharing tentang perspektif dalam pemetaan di peta yang lain karena ini adalah basis OpenStreetMap. Setiap mekanisme pemetaan pada peta yang berbeda itu mekanismenya berbeda kebetulan biasanya. Memang basisnya adalah sama pakai GPS tapi nanti mekanisme input, layout segala macam berbeda. Mungkin gitu dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat-sehat selalu. Udah selesai. Nah ini saya akan kasih putar video tentang proses bagaimana kemudian pemetaan itu kita lakukan dengan kerja-kerja awal kami dengan lembaga namanya Usyahidi. Usyahidi ini dari mana ya? Dari Amerika kayaknya. Ya Usyahidi ini diambil dari bahasa Swahili kayaknya. Bahasa Swahili itu bahasa Afrika gitu ya. Usyahidi. Kalau nggak salah mereka basisnya entah di Kongo, entah di mana gitu. Cuma saat mereka kerja sama Histeria pada periode 2015, koordinatornya dari orang Amrik. Nah, Usyahidi ini kemudian perkenalkan kami sama kemampuan untuk melakukan pemetaan. Nah, untuk prosesnya kita bisa lihat di video ini. Musrik.
Gimana tadi videonya? Apa menyenangkan ya? Luar biasa boy. Mana subtitlenya Summer Hang ya? Summer Hang namanya. Nyebut Semarang tuh Summer Hang. Beneran. Summer Hang. Jadi itu adalah ini apa namanya? Sedikit review tentang bagaimana kemudian histeria mulai masuk dalam dunia pemetaan di awal-awal. Salah satunya, jadi video tadi itu berbicara tentang kerja-kerja yang dilakukan oleh Usyahidi di Semarang lebih tepatnya. Usyahidi itu lembaga humanitarian nyebutnya, humanitarian lab yang bekerja dalam konteks penanggulangan bencana melalui pemetaan gitu. Jadi salah satu isu dulu yang dahulu mereka lakukan, banyak lakukan dan mereka sebut sebagai pencapaian itu adalah mereka ngembangin pemetaan di Afrika yang kemudian pemetaan itu disambungkan dengan kebutuhan untuk warga melapor yang kemudian nanti di-provide dengan data peta yang nanti menjadi acuan untuk dinas maupun pihak kepolisian setempat untuk menindaklanjuti. Kayak semisal kasusnya adalah di Afrika ada banyak kasus pembunuhan di jalan raya, di jalan utama terutama. Dan itu basis pemetaannya tidak bisa menggunakan Google Maps misalnya. Karena Google Maps yang input hanya Google dan warga melalui teks gitu ya. Nah, tidak bisa diedit. Nah, makanya Usyahidi kemudian menggunakan OpenStreetMap untuk kemudian melakukan pemetaan secara manual melalui korban maupun melalui pelapor terkait dengan isu-isu tertentu yang kemudian disebut sebagai yang kemudian lahir di atas data-data tersebut kemudian dikolaborasikan dengan peta OpenStreetMap. Jadi nanti orang akan tahu bahwa satu atau berapa kejadian itu terjadi di titik mana gitu. Makanya sekarang kita udah nggak punya lagi sih websitenya karena nggak punya duit untuk hosting ya. Mati biasalah, biasa kayak gitu. Nah, jadi acuannya itu adalah ya, jadi nanti kalau dia Usyahidi itu jadi kalau semisal dia ada laporan karena dia basisnya adalah koordinat di titik itu dan koordinat dan kategori, jadi nanti dia akan ada di titik tertentu di peta begitu. Semisal dan nanti kalau semisal laporannya sejenis dia akan bertambah angkanya gitu. Nah, dari angka itu saja dia sudah kemudian orang bisa mengkonfirmasi bahwa memang banyak kasus terjadi di wilayah tersebut gitu kan. Nah, jadi dari situlah yang kemudian OpenStreetMap ini kemudian menjadi penting. Nah, Usyahidi itu kemudian akhirnya mengembangkan proyek di Indonesia, salah satunya di Semarang. Nah, saat mereka kemudian di Semarang, kemudian berkontak sama Histeria dan kemudian kita mengembangkan pemetaan menggunakan basis OpenStreetMap di Semarang gitu ya. Makanya tadi ada wawancara dengan teman-teman OpenStreetMap Indonesia di Jakarta karena mereka yang kemudian akhirnya diundang ke sini ke Semarang untuk kemudian memberikan pelatihan ke kami pada 2015. Gitu. Ini salah satu contoh pemetaan wilayah yang sudah dilakukan oleh Histeria. Udah ya pas dibuka masuk sini. Nanti kita akan bahas ini. Lihatin bisa sekaya ini datanya. Lihatin, ini titik-titik biru ini adalah tempat usaha. Nanti kita akan bahas ini. Aduh leherku ya Allah. Ini F5 bisa nggak sih? Bisa. Hebat laptopku. Nggak kembali ke layar satu. Kalah lu Ham. Nggak bisa lu. Gagal lu kemarin. Oke, kita akan sedikit masuk ke materi ya. Salah ya. Kebiasaan.
Deh, ya, Bu aku dikasih, memang pembicaranya. Lah, ini dicolok di sini ya? Pakai mouse aja, Mas. Bentar. Oh, itu ding di situ ding. Nah, mati. Oh, situ. Nah, apa? Oke. Ini enggak pakai masuk. Nah, ini apa toh? Ini apa toh? Alah. Nah, ini apa yang kemudian menjelaskan apa sih sebenarnya OpenStreetMap itu? Mereka menyebutnya sebagai a web project to create a free and open map for the entire world. Jadi apa tuh? Apa artinya ini? Mas Acun coba. Minus aku bahasa Inggris. Bahasa Inggris kok bisa minus itu? Belum aja ditambah udah berkurang dia. Aduh, aduh. Ya kalau misal nanti ini tawaran personal loh Mas ya, tawaran personal. Kalian akan lama di sini kan. Kalau misal mau belajar bahasa Inggris bisa sama Ilham. Bisa lah bantu kalau misal mau apa? Kalau misal somehow teman-teman ada yang kemudian punya kebutuhan untuk kemudian, Mas aku butuh TOEFL 500, bisa lah kita bantu. Dalam enggak ya jok urusan yang lain masa diri urusan diri bisa lah belajar lah bahasa Inggris. Wah kalian nih. Nah jadi OpenStreetMap ini mereka nyebutnya sebagai ini apa web project to create a free and open map of entire world. Jadi usahanya adalah melibatkan sebanyak mungkin orang untuk kemudian membangun peta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi karena itulah OpenStreetMap lahir gitu loh. Selayaknya bagaimana dahulu teman-teman pakai HP kan, bagaimana dahulu Android lahir. Android lahir itu juga begitu. Android lahir itu basisnya adalah bahwa semua orang mau membangun platform untuk handphone yang bisa dipakai oleh semua orang secara gratis. Makanya Android saat itu lahir. Jadi Android itu berbeda dengan Google. Jadi Android itu adalah OpenStreetMap tapi Google-nya yang berbayar. Nah, OpenStreetMap di sini itu juga begitu. OpenStreetnya gratis, tapi saat dia masuk ke WhatsApp dia berbayar. Ya kan? Tapi OpenStreetMap basisnya itu adalah gratis. Jadi semua orang bisa ngedit gitu loh. Walaupun ada komplikasi ya karena di OpenStreetMap artinya open source itu artinya semua orang bisa ngedit gitu ya, bisa berkontribusi. Efeknya adalah salah satu downside-nya adalah semua orang kemudian bisa mendelete pekerjaan siapapun gitu ya. Tapi kita nggak bahas itu hari ini. Nah, jadi basis pekerjaannya adalah ada website, ada pengetahuan di Wikipedia, dan menggunakan GPS. Basisnya 3 ini, basis utamanya. Jadi saat kamu melakukan pemetaan pakai OpenStreetMap, saat apa yang kamu tidak ketahui itu, kamu akan searching di Wikipedia,
Dan saat kamu melakukan pemetaan, kamu menggunakan GPS. Jadi 3 basisnya adalah kayak udah holy grail lah, udah kayak harus ada gitu kan. Di samping memang OpenStreetMap saja juga bisa gitu kan. Tapi ini kayak basisnya bagaimana pengembangannya seperti ini. Nah, apa itu sebenarnya? Free open editable world, map of the world, of the whole world. Lisensi basisnya adalah Open Database License (ODBL). Kemudian mencantumkan sumber, memiliki lisensi yang sama dan tetap terbuka. Jadi basis Open Database License ini adalah lisensi ya, kalau di musik layak inilah, kalau musik sama video ya layaknya inilah. CC itu apa? Creative Commons. Mirip-mirip lah. Jadi semua orang bisa menggunakan, tapi tinggal mencantumkan sumbernya dari mana gitu kan. Bebas berbagi, bebas mencipta, bebas mengadaptasi. Semuanya bebas. Ya, ada yang nggak bebas ya sih. Yang tidak dibolehkan oleh agama nggak bebas, bos. Nah, ini foto. Nah, sejarahnya pertama digagas periode 2004, kemudian karena kemudian mereka para teman-teman yang melakukan pemetaan di Inggris kemudian merasa bahwa data survei itu terlalu mahal, kemudian akhirnya mereka bikin sendiri gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya, dasarnya sesimpel itu. Nah ini usernya, penggunanya yang tumbuh dari 2005 sampai 2015, masif ya. 2015 itu sudah 2 juta user. Nah ini contohnya, contoh pemetaannya. Jadi kalau ini peta-peta di data peta dasar ya, bukan visual ya, bukan visual dari GPS, tapi ini data pemetaan. Data pemetaan ini mereka berbicara tentang kelebihan dari pemetaan OpenStreetMap itu yang berbasis open source itu bisa sangat kaya, jauh lebih kaya daripada Google Maps maupun Bing. Pernah dengar Bing? Hah? Enggak, Bing. Bing ini perusahaannya siapa ya? Bukan. Bing ini perusahaannya sekarang miliknya Microsoft. Dulu punyanya Yahoo. Bing ini search engine. Jadi like-nya Google gitu, search engine dia. Kalau kalian dulu pakai Microsoft Explorer, pakai Bing. Nah, Bing itu juga punya satelit pemetaan juga dia, tapi petanya nggak lengkap. Misal dia ngasih satu contoh satu lokasi kan, Google Maps segini, tapi di OpenStreetMap lengkap gitu. Ya nggak semua lokasi, tapi ini adalah contoh. Masa memiliki tidak akan meminta Anda untuk melakukan pembayaran, kostumisasi peta, kaya, akurat, update dan real time lebih mudah daripada yang Anda kira. Jadi OpenStreetMap ini memang dia lahir dari kebutuhan pendataan, tapi kemudian berkembang pada banyak kebutuhan. Ini detail bagaimana cara melakukan pemetaan. Jadi pemetaan tuh nanti dikasih datanya, nah ini ada nama jalan, ada kemudian keterangan tempat apa, kemudian ini tempat kopi gitu kan. Ini data petanya seperti ini. Walaupun memang secara UI atau user interface-nya mungkin nggak sebagus Google misalnya, tapi secara basis data bisa disebut dia lebih kaya lah. Ini prosesnya, tentukan daerah, penyiapan survei, pengumpulan data, inputting data, download area, edit peta OPSM, upload perubahan. Jadi ini proses dasarnya biasanya. Proses dasar pemetaan offline sampai online. Ini offline-nya seperti ini. Persiapan survei, pengumpulan data survei, inputting data ini sampai ini offline nih. Sampai download area ini masih offline, kemudian ini online karena download area, edit peta ini kemudian baru kerja-kerja
online. Tentukan daerah di aplikasi OpenStreetMap, kemudian nanti petanya dicetak gitu ya, disiapkan datanya, kemudian nanti pengumpulan data, datang ke lokasi, ini kandang sapi dipetakan gitu ya. Makanya OpenStreetMap ini menjadi sangat krusial karena seperti tadi tak bilang ke kamu tuh bro, jadi 1+1 itu kadang 5 bro. Nah, ada yang nanya ternyata aku nggak tahu jawabannya, tapi kira-kira gitu. Nah, OpenStreetMap ini dia menjadi sangat krusial karena pemetaan yang kemudian dilakukan dengan basisnya adalah komunitas kayak kita gitu ya. Itu informasi yang kemudian dikumpulkan untuk sebuah tempat pemetaan itu orientasinya sangat berbeda dengan peta yang kemudian di-provide oleh peta-peta besar. Kayak semisal Google Maps. Nanti kita ambil contoh lah ya. Google Maps. Nanti aja deh. Kalau semisal teman-teman lihat peta-peta di Google semisal, taruhlah yang di kampung-kampung kalian gitu ya, di rumah-rumah dekat-dekat kalian. Gak usah di jalan-jalan besar lah, di kampung-kampung kalian. Kalian perhatikan, apakah data Google Maps menampilkan warung-warung warga? Beberapa yang dia online ya. Apakah dia memprovide tempat nongkrong remaja? Bisa, tapi mungkin dikit ya. Apakah dia memprovide tempat kumpul warga? Ya sedikit gitu ya. Apakah dia memprovide apa ya, tempat-tempat bersejarah di kampung? Kayak makam atau petilasan gitu. Lebih tepatnya tidak ada bahkan mungkin ya. Jarang, hitungannya jarang sekali lah. Rare kalau bahasa Inggrisnya. 1 di antara 1.000.000 mungkin ya. Nah, OpenStreetMap bisa melakukan itu semua secara penuh. Karena pemetaannya dilakukan oleh kita sendiri gitu. Nah, kenapa itu kemudian menjadi penting? Karena kebutuhan histeria dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini adalah memperkaya pengetahuan kampung gitu. Dan peta ini yang kemudian menjadi menjadi representasi pengetahuan tersebut. Jadi saat kemudian kita buka peta, yang kita lihat itu tidak hanya tempat bisnis atau ruang-ruang publik yang populer gitu ya. Tapi kita butuh pengetahuan warga yang lebih spesifik yang tidak melulu tersambung oleh internet yang kemudian bisa ditampilkan di peta OpenStreetMap. Makanya aku tadi bilang kayak semisal banyak kampung yang kemudian di tengah kota di Semarang misalnya kemudian masuk di histeria itu nggak mungkin ada di Google Maps. Kayak semisal kita datang ke ini deh, kita datang ke Bustaman semisal atau yang paling dekat Bustaman deh. Bustaman tuh kalau kita masuk ke kampungnya kosong di Google Maps. Yang ada hanya masjid. Coba cek di Google Maps deh. Masjid satu masjid, sisanya tempat motong kambing mungkin 2, ya kan, tempat jagal. Coba lihat. Aku hanya mau konfirmasi pengetahuanku yang luar biasa ini kan. Coba. Taman. Coba. Cas. Nah, woi apa woi? Oh bukan, titiknya aja salah. Bukan. Taman. Coba cari. Mungkin nggak ada. Titiknya mungkin nggak ada. Adanya. Coba lihat di peta tersebut. Bustaman Purwodinatan misal. Coba Bustaman Purwodinatan. Keluar nggak dia?
Coba tak buka di sini ya. Kita lihat. Keluarnya Oyo itu. Aku nggak pernah pakai loh. Disclaimer. Kalian itu mikirnya aneh-aneh. Iya sih. Mungkin loh, mungkin saja. Saya nggak tahu. Kalau mereka dengerin omongannya Acong, kita nggak tahu kan Acong ngomong apa gitu kan. Terdengar gitu kan kita nggak. Kalau saya nggak usah. Nah, ini buat sih mengejar nilai itu. Nah ini bus taman nih. Ini bus taman, ini jalannya. Oh, ini nggak kelihatan jalannya karena nggak apa, nggak cukup terang kan. Ini kan hasil jalannya ya. Tapi ini mentok di sini. Ini mentok di sini. Kelihatan nggak jalan ini? Ini mentok nggak L. Ya, tadi aja semua udah langsung. Ya mentok di sini ya jalannya ya. Ini mentok di sini ya. Nah, ini kan coba kita bisa lihat nih, Lucinta Luna nih. Nih, ini apa? Ekonomi ya. Paling ini aktivitas. Tapi sisanya apa di sini? Usaha daging, ya kan? Toko gembira, belum setengah. Ada nggak kekayaan warga selain ekonomi di sini? Nggak ada ya? Oh iya, Masya Allah. Ada. Aku lupa terus, aku padahal dari kemarin berhari-hari ngingetin. Ya, nggak ada kan ya? Nggak ada. Petanya aja, jalannya aja nggak nyambung. Ya kan? Jalannya aja nggak nyambung, ini di tengah kota, men. Oke, kita lihat ya. Jalan buntu. Nah, ini yang kita buat. Ini yang kita buat nih. Yang ini basisnya berbeda. Oke lah, semisal kekayaan ekonomi, aktivitas ekonominya nggak begitu tampil gitu ya. Tapi bisa dilihat ini ada XRPH, gedung bekas ruang pemotongan hewan. Kemudian ini ada keterangan rumah ketua RW 4, RT 4, RW 3. Nama jalannya ada. Nomor bangunannya juga ada. Ya kan? Ini logo ini. Ini logo ini toilet umum. Ini musola. Rumah ketua RW 3 gitu loh. Ini sampai kiamat nggak akan ada di Google Maps gitu loh. Kecuali rumah Pak RW ada aktivitas karaoke. Naik rumah Pak RW. Ya kan? Jadi basis yang dilakukan di pemetaan ini
karena kita yang melakukan penginputan, kekayaan itu kemudian bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan kebutuhan kelembagaan gitu, kebutuhan warga juga gitu loh. Semua bisa naik karena kita nggak punya kepentingan gitu loh. Semua bisa naik. Mau tempat tambal ban Pak Joko, tempat tambal ban Pak Eko, tempat tambal ban rumah Pak Haji Munir, pemotongan ayam, pemotongan biawak, apalah itu semua bisa hadir gitu loh. Tempat nongkrong warga gitu loh. Nah, itu kemudian menjadi informasi yang priceless gitu loh. Dia sangat kaya. Dari situ kemudian itu menjadi basis bagaimana kemudian secara ruang kita bisa mengetahui kekayaan warga, di waktu yang sama kita bisa melihat kekayaan aktivitas warga, di waktu yang sama kita bisa melihat kekayaan kampungnya begitu ya. Dari pemakaman, dari daerah musola gitu ya, rumah ketua warga. Jadi kalau kita ngomongin, kalau kita menampilkan legenda atau komposisi dari petanya, itu akan banyak sekali kategori yang kemudian bisa diisi gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi basis untuk kemudian basis informasi yang kemudian kita bisa 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 tanggapi begitu. Kira-kira seperti itu. Ini kalau tampilannya layersnya tak ganti, semisal mana yang overlay-nya monetarian, nggak keluar di sini. Ini, nah kalau di peta yang lain bahkan kosong ini cuma peta OpenStreetMap yang kemudian hadir. Jadi kebayang ya bahwa pemetaan itu memegang potensi yang cukup penting, yang sangat penting bahkan di level kerja-kerja histeria begitu. Itu kemudian juga itu juga akan sangat membantu saat kalian kemudian Sherlock gitu ya. Sherlock akan keluar dia karena Sherlock menggunakan OpenStreetMap. Coba mana HP-ku? Kalau kalian Sherlock di wilayah Kampung Bustaman nggak akan keluar apa-apa gitu. Mas aku tak di samping rumah Pak RW gitu, nggak bisa kalian bilang begitu. Tapi kalau dia karena OpenStreetMap karena OpenStreetMap itu dipakai oleh oleh siap dipakai sama WhatsApp, sesuatu yang kemudian sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, dia kemudian memperkaya kekayaan peta yang kemudian bisa diakses oleh warga gitu loh. Nih, titiknya ada nih, Gulai Bustaman, Kampung Bustaman Semarang, ada semua di kalau kalian searching di. Nah, ini juga bahkan Kampung Bustaman juga keluar di OpenStreetMap gitu kan. Nah, ini keluar nih Kampung Bustaman, ada di titiknya. Ya, tapi memang bergantung kemudian kebijakan ini sih ya, kebijakan bisnis. Nanti sangat mungkin kemudian dia berubah, nggak pakai OpenStreetMap lagi, itu sangat mungkin. Tapi maksudku bahwa akses informasi itu kemudian menjadi sangat fleksibel saat kemudian pemetaan itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu kan. Itu kelebihannya. Betul. Nah, ini jadi ini proses dasar dari proses pemetaan.
Bukan proses dasar sih. Kok proses dasar sih? Ini proses ini keempat. Ini proses ketiga pengumpulan data yang tak bilang tadi. Bahkan bisa kandang kambing pun bisa dipetakan gitu kan ya. Nah, setelah kemudian melakukan pemetaan, langkah selanjutnya adalah kita download area di JOSM. JOSM itu adalah platform Java yang kemudian bisa dipergunakan di Windows untuk ngedit peta OpenStreetMap. Jadi melakukan editing atau pemetaannya itu nggak harus langsung dari website OpenStreetMap gitu ya, website petanya, tapi bisa lewat aplikasi namanya Java OpenStreetMap atau JOSM. Nah, di JOSM ini kemudian kita melakukan penyeditan peta. Jadi sebelum melakukan pemetaan, setelah melakukan inputting data, setelah melakukan survei lokasi, kemudian daerah yang kemudian mau dipetakan secara di OpenStreetMap kemudian di-download, kemudian di-input data yang kemudian sudah kita kumpulkan, yang kertasnya sudah dicoret-coret, kemudian nanti diedit di OpenStreetMap, disesuaikan, upload perubahan, kemudian bisa dilihat perubahannya dalam waktu 1 kali 24 jam di websitenya OpenStreetMap. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti juga akan kita perkenalkan aplikasinya seperti apa. Walaupun kita kayak sehari ini kita nggak memungkinkan untuk kemudian melakukan praktik ya. Kalau kelas sebelumnya itu bahkan 2 hari pemetaan pelatihannya. Ini 2 jam. Jadi bedanya ya 10%. Tools apa saja yang digunakan? Ini toolsnya. Ini kalau ngeditnya di ini ya, ngeditnya di websitenya OpenStreetMap gitu. Ini tampilannya seperti ini. Jadi lebih simple. Kalau ya pakai JOSM tampilannya kayak Corel. Gitu, kayak Corel atau kayak Photoshop lah. Ini kelihatan nggak nih? Ini loh, ya kan? Kemudian ini toolsnya nih. Oppo, Oppo, apalah, lah. Aduh, aku nggak tahu ya. Oh ya Allah. Nah ini kalau memetaan di satelit imagery juga bisa di websitenya langsung. Tapi kami sebenarnya nggak prefer untuk ini kemudian dilakukan karena satu lambat, kedua toolsnya nggak lengkap gitu ya. Ini walking paper ini peta yang kemudian dicetak untuk kemudian menjadi acuan untuk pemetaan di lapangan. Dan kemudian kertasnya kita bawa kemana-mana seraya kita melakukan pemetaan offline. Nah ini teman-teman teknik, siapa yang teknik siapa? Coba angkat tangan dulu, coba angkat tangan. Ini kata. Mungkin teman-teman yang pemetaan sudah paham ya, ada field paper segala biasalah, sudah harian lah, udah kayak melek, ngerti lah bola. Nah ini tapi kalau kebetulan mungkin kalau teman-teman yang non teknik mungkin ini adalah hal baru. Jadi memang pemetaan itu ada yang langsung di aplikasi gitu ya, langsung ngelihat imagery dari satelit. Tapi ada juga yang kemudian melakukan konfirmasi ke lapangan gitu, makanya ada pemetaan offline dengan kemudian kita bawa kertas peta seperti ini, kemudian juga nanti kita punya kertas data tambahan gitu ya, kayak misal nomor bangunan, alamat, kemudian jenis atap, jumlah lantai gitu-gitu, itu juga bisa didetailkan. Nah, di samping bahwa bisa juga ngedit langsung di kertas yang sudah kita buat. Nah, ini GPS. Kalau nggak tahu apa itu GPS, nah ini barangnya ada. Ya, itu ngomongin tentang harga soalnya. Di masa kita beli ini, HP ku nggak semahal ini. Jadi ini dulu kita beli harga sekitar 2,5 jutaan gitu kan. Jadi makanya aku tadi udah bilang dan aku akan ulang lagi bahwa Histria mungkin satu-satunya organisasi kesenian anak muda di Indonesia yang punya peta. Tepuk tangan lagi dong. Dua loh. Enggak, ini tetap dahulu sebenarnya kita butuh nggak sih gitu loh. Tapi ini kemudian menjadi sangat krusial. Nanti
aku mungkin lebih tepatnya, bukan kita ya, kalian kan nggak tahu. Eh, aku akan nanti kasih lihat tempat-tempat yang kita sudah, yang kami sudah melakukan pemetaan sebelum 7 tahun belakangan lah. Nggak banyak kampungnya, tapi diantaranya adalah Bustaman yang tadi yang tak kasih lihat itu. Gitu. Ini peta. Ini aku belum kasih lihat ya. Ini karena apa? Karena apa? Karena dia relik ya, peninggalan zaman purba. Jadi dia harus punya alat tambahan untuk kemudian menyentuh tombol-tombol yang kemudian jadi nanti kalau nanti jadi kalian melakukan pemetaan di kampung-kampung tempat kalian tinggal, nanti bawa kunci ya, apa enggak bawa apa pulpen lah, pulpen bisa pulpen. Karena dia basisnya ini karet kemudian hancur gitu kan. Nah, kita kerja keras dong men, tiap hari metaan. Ya, nah, ambrol. Wah kegedean bos, nggak cukup. Yang kecil itu. Ya. Pinter bener. Nggak hidup sih. Tadi hidup loh. Masa habis baterainya? Barusan hidup kok. Oh ini hidup, sorry. Kelihatan nggak? Kamera? Kelihatan nggak? Coba kamera 2. Kelihatan ya? Iya dong, harus dong. Nah, mungkin bagi yang belum pernah pegang gepes, megangnya ini joysticknya di sini ya, di atas ya. Jadi megangnya nggak pakai gini dong men, salah men begini men. Kebalik gini malahan. Ya kita biasanya emang sering mikir gitu. Ini kan joysticknya di bawah mas, biasanya kan kayak gini. Salah ya, ternyata begini megangnya. Bodoh banget sih desainnya kan ya. Aduh. Nah, Nah, ini kemudian jadi sangat krusial karena punya dia kemudian bisa punya banyak menu yang kemudian bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemetaan. Ini aja hitungannya yang paling murah gitu kan. Anak-anak teknik pasti pernah ngeliat yang lebih sophisticated lah pokoknya lah ya. Sophisticated. Ini barang murah tapi ini kemudian menjadi sangat berharga buat kami untuk kemudian melakukan pemetaan di kampung, gitu. Terutama untuk mengajarkan teman-teman yang belum paham pemetaan untuk belajar di lapangan bagaimana kemudian menggunakan alat ini. Selanjutnya, ini pemetaan lagi buat wilayah segala macam gitu kan, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi dan yang paling menarik juga itu adalah kita tuh bisa mantau kerjaan teman-teman yang lain gitu lah. Nah ini kemudian agak nggak enaknya kalau kerja ya di OpenStreetMap. Jadi nanti bisa kasih lihat jadi kayak ada akunnya itu kemudian bisa dibuat ranking gitu. Jadi bisa buat profil. Jadi kalau misalnya akunmu apa gitu dan kemudian kalian ngedit gitu ya. Nanti kalian yang hasil editan kalian itu kemudian terpampang sebagai tabel hasil kerjaan kalian gitu. Jadi kelihatan jika kalian punya tugas untuk melakukan pemetaan OpenStreetMap, aku bisa tahu. Jadi kalau besok kita melakukan itu, macam-macam kalian ya, lihat akunnya kosong matanya, bisa dilihat akunnya bisa. Nah ini yang nggak boleh, jangan mengadopsi data dari peta lain karena biasanya kita nggak paham akurasinya. Nah ini privasi, tahu ini apa ya? Limnas. Kalian tahu ini apa? Pentagon. Wah, gila kalian. Pentagon ini. Ini Pentagon. Loh, Pentagon Access Road itu. Ini Pentagon. Jadi ini tetap rahasia. Jadi hanya koridor doang. Nggak ada keterangan di dalamnya ada apa kan.
karena itu privasi. Eh, ini data 2015. Ya. Nah, aku kasih lihat kemudian peta-peta yang kemudian sudah dikembangkan oleh Histeria. Ini diantaranya, jadi karena kita ngembangin, kita di Semarang kan punya jejaring kampung itu lebih dari 15 lah. Dan walaupun nggak semua kita melakukan pemetaan, tapi ada beberapa yang kemudian spesifik dan mengakar gitu ya kerja-kerjanya, karena kayak semisal Bustaman, jaringan kita di Bustaman sudah lebih dari 10 tahun, makanya Bustaman kemudian menjadi prototype project buat kami untuk kemudian mengembangkan pemetaan ini sekaligus latihan. Oh ya, ada video, ada nggak ya? Oh, ada video, kita nonton video aja biar nggak ini, biar nggak apa, biar kalau batuk nggak usah ngerokok ya. eh itu jadi kekayaan kampung itu kemudian kita petakan dan kemudian kita adopsi di proses pemetaan dan apa proses dokumentasi dari videonya juga gitu ya. Lanjut.
Nah, di luar bahwa kita juga melakukan pemetaan, tapi juga kita harus memperkaya data kampung itu berdasarkan aktivitas warga gitu ya. Jadi website ini aku punya screenshotnya nggak ya? Ya pokoknya website ini berbasis platformnya namanya Usyahidi yang sebutin tadi. Jadi dia menggunakan peta OpenStreetMap sebagai basis, kemudian di atasnya kemudian dia akan ada titik-titik di mana laporan itu terjadi. Jadi dari situ nanti kita bisa, dari titik-titik itu kemudian kita bisa baca berita-berita yang terjadi. Jadi ini selayaknya apa ya, selayaknya kayak Twitter sebenarnya kalau menurutku. Dia kayak campuran antara forum online dan media sosial gitu. Karena dia ada peta dan petanya itu bisa diklik dan berdasarkan laporan tertentu dan kita bisa baca apa yang terjadi di laporan tersebut gitu ya. Nah ini diantaranya, jadi kita akan menentukan lokasi kejadiannya di mana, di bagian kanan itu ada petanya kan. Ini apa? Ini apa? Laser-laser. Kamu malah ngasih aku rokok. Bener-bener. Aku mau biasa tak rokok sih, tapi nggak gitu juga. Oke. Gitu. Oh, nah, ini petanya ya. Nggak begitu kelihatan. Jadi ini tempat kejadian. Kejadian di mana kita lihat, kita 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 titik, kemudian nanti ini deskripsi kejadiannya. Deskripsi kejadiannya apa gitu. Misal kayak rapat RT 3 pada tanggal berapa. Sekecil itu menjadi sangat krusial buat kita gitu loh. Kita juga dari situ kita bisa ngelihat apa seberapa intens aktivitas kampung gitu loh. Karena kita sadar bahwa siapa sih, koran mana sih yang menulis tentang rapat RT gitu kan? Nggak mungkin. Kalaupun itu ada biasanya paling ya postingan Facebook sama bapak gitu ya di grup tertentu. Tapi itu kemudian tidak terkolektif, tidak terkumpulkan, tidak terdokumentasikan gitu. Nah, di sini dia terdokumentasikan gitu loh. Jadi nanti bisa memetakan apa saja aktivitasnya, apa yang dibahas begitu ya. Kemudian ini juga ada judul kegiatannya, kemudian ini ada dia masuk dalam kategori apa gitu kan. Selanjutnya, pause. Nah ini contoh apa hasil pemetaan pengembangan pemetaan di daerah Perunatan kan ya. Jadi kita lihat bisa sebelumnya daerah ini pemetaan Telogosari. Telogosari kosong kemudian langsung dipetakan kemudian kelihatan seberapa intensitas daerah pemukimannya begitu kan. Yang mana ini bakal juga nggak bisa ditampilkan oleh nggak bisa ditampilkan oleh Google Maps. Jadi tapi bisa dilihat mungkin dari ini ya, dari visualnya, tapi dari data petanya nggak bisa dilihat. Ini postingan 2015, berarti 7 tahun yang lalu. Lanjutnya. Paus. Nah ini apa? Pemetaan bersama dengan remaja. Perspektifnya berbeda sama saat kita kalau kemudian memetakan bersama orang-orang tua gitu ya. Orang tua mungkin nggak akan tahu tempat nongkrong di mana sih, kemudian aktivitas remaja ngapain sih, nggak ada. Jadi untuk memperkaya peta juga, anak remaja-remaja juga harus dilibatkan. Dan proses ini kemudian kita lakukan di masa lalu.
Jadi peta di OpenStreetMap itu sangat kaya kalau misal bahkan ngelihat spesifik secara satu RW atau satu RT saja itu bisa kelihatan gitu dari kekayaan informasi dari warga setempat. Dan petanya juga pakai apa? Pakai imagery doang gitu ya. Tapi nanti ini kemudian sudah diinput di OpenStreetMap. Lanjut. Paus. Nah, kita juga nggak hanya sama kelompok-kelompok apa remaja saja, tapi kita juga keliling kampung. Kita cetak petanya dengan ukuran berapa itu? 3x2 mungkin ya, 3x2 meter dalam bentuk apa MMT besar begitu. Kemudian semua orang kemudian bisa berpartisipasi untuk ngasih informasi apa saja informasi yang ada di kampung mereka masing-masing gitu ya. Jadi kita ini kayak lawatan peta. Masuk di gitu. Jadi ini keliling kita. Ini keliling di Perunatan. Lanjut, spasi. Hamilham, Minang. Selain kita melakukan pemetaan secara fisik, kita juga melakukan pemetaan sosial. Bahkan pada kondisi tertentu kita juga perlu untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kemudian relasi kampung dengan sejarahnya dan relasi sejarah kampung dengan masyarakat sosial hari ini gitu loh, sosial yang tinggal di kampung tersebut melalui salah satunya adalah dari pohon keluarga. Jadi terkadang pada kampung-kampung tertentu itu kadang Pak RT itu adalah tetangganya siapa, tetangganya itu juga sebenarnya adalah anak dari turunan kesekian dari keluarga beliau gitu ya. Jadi saling selang sengarut gitu ya di kampung tersebut. Jadi dan ini menjadi sangat penting untuk kemudian melihat perilaku sosial juga. Kenapa seseorang kemudian dekat pada orang yang lain gitu. Terkadang juga bisa dilihat dari situ gitu. Dan ini yang kemudian kita lakukan. Ini di ruang tengah sini ya. Ini 7 tahun yang lalu. Jadi kita masih posisi whiteboardnya masih di situ, belum dipindah ke sana. Kemudian bangunannya masih bangunan tua. Lanjut. Mundur dikit coba, back aja, spasi. Paus. Nah ini peta SMG itu tampilannya seperti ini. Jadi yang atas, nah ini atas ini OpenStreetMap ya. Nah, OpenStreetMap petanya. Dan ini ada ungu-ungu ini, bulat-bulat kecil ini adalah laporan warga. Semakin besar buletannya, semakin banyak laporannya gitu. Nah, kemudian nanti ini basisnya adalah semua kategori laporan. Tapi nanti kalau misal tiap kategori itu diklik, nanti dia akan menyesuaikan laporan apa saja dan di mana tempat laporan itu dibuat. Jadi ini ada kategori, ada bencana, ada rumah warga, aktivitas warga, ada kemudian kesenian, ada banyak, ada sosial masyarakat dan lain-lain gitu. Ini yang kemudian dulu kita punya, sekarang udah enggak. Lanjut.
Paus, paus. Nah ini yang tadi kita kasih lihat ini adalah dari bagian selatan sampai bagian utara itu adalah kawasan perunatan satu kelurahan. Jadi perunatan itu sebagian sebenarnya dia adalah bagian dari kota lama juga di pojok bagian utaranya di RW 5. Jadi makanya kemudian aktivitas histeria banyak di Bustaman itu adalah usaha untuk kemudian melihat bagaimana potensi pengembangan kampung yang sebenarnya dalam tanda kutip relatif ditinggalkan saat kemudian beberapa daerah di sekitarnya kemudian menjadi populer begitu ya. Semua orang kemudian kenal Bustama, kenal Perunatan, kenal Kota Lama tapi nggak kenal Perunatan gitu kan. Jadi makanya kemudian history mau juga berusaha untuk memperkuat kekayaan kampung melalui pemetaan ini gitu. Nah ini yang samping sini masih fase Johar sebelum kebakaran dahulu ya. Kemudian itu dari sini aja kita bisa melihat tuh ada gereja Pantai Costa, ada musola gitu ya, ada jalan, dan kita juga melakukan pemetaan gang-gang sempit di kampung gitu ya, yang kemudian tidak bisa dilihat di visual satelit visual gitu ya. Kemudian beberapa usaha-usaha warga gitu juga ada kita petakan gitu ya, tempat makan, kelenteng Taikaksi, kemudian makam-makam yang hanya di Perunatan kita juga menemukan banyak kekayaan-kekayaan warga dalam bentuk makam gitu ya, makam yang hanya isinya satu atau dua orang aja yang ternyata cukup legendaris begitu ya, itu kemudian menjadi penting untuk kemudian kita petakan juga. Itu lanjut. Paus. Nah, jadi di samping itu juga kita ya karena ini kemudian menjadi festival, jadi pemetaan itu kemudian pemetaan online dan offline, kemudian juga pemetaan sejarah kampung, pemetaan sosial masyarakat itu kemudian dirangkum dan kemudian diekspresikan dalam bentuk karya-karya kesenian gitu ya. Nah, dari sejarah kampung itu kemudian juga lahir pengetahuan baru tentang nama-nama kampung yang kemudian diambil dari dari sejarah-sejarah kampung tertentu, dan kemudian kayak semisal Kampung Kenari ternyata dia disebut sebagai Kampung Kenari karena burung kenari gitu ya. Kemudian itu mural-mural ini kemudian menjawatahkan sejarah kampung tersebut dalam bentuk visual. Selanjutnya dan juga berusaha untuk kemudian dia juga mural juga bisa menampilkan ini ya hasil pemetaan dalam bentuk yang lain, dalam pemetaan sosial misal. Jadi muralnya juga akan menampilkan tokoh-tokoh warga, kemudian menampilkan beberapa daerah-daerah yang kemudian dikenal populer dan legendaris di antara warga gitu, kayak semisal rumahnya siapa yang kemudian dianggap rumah tertua di kampung kemudian akhirnya juga di mural gitu ya. Jadi pengetahuan dari hasil pemetaan online dan offline dan sejarah kampung itu juga menjadi kaya karena dia juga diekspresikan dalam bentuk kesenian. Lanjutnya. Ini Pak RT, Pak RW.
Jadi ya ini rangkaian festivalnya sih pada periode 2015. Jadi kalau kita tadi sebagian lihat juga di bagian dinding juga ada mural sebelum-sebelumnya. Itu juga beberapa basisnya adalah pemetaan offline dan online gitu ya. Jadi ada beberapa lokasi yang kemudian bisa dilihat dalam bentuk mural posisi kampung itu sebenarnya di bagian mana dari daerah-daerah yang mungkin lebih populer begitu ya. Jadi makanya apa ya eh, eh, penginkorporasiannya atau pengintegrasian pengetahuan tentang pemetaan ini kemudian menjadi sangat kaya karena dia bisa tampil dalam bentuk-bentuk visual atau karya-karya kesenian tertentu yang kemudian mungkin lebih dekat sama masyarakat gitu karena mungkin nggak semua bisa mengakses OpenStreetMap tapi semua bisa mengakses mural itu karena warga tinggal di situ gitu kan. Jadi pemetaan itu kemudian tidak bisa berdiri sendiri, dia kemudian harus berjejaring dengan pengetahuan dan pola-pola kerja-kerja yang lain gitu. Jadi ini sebenarnya adalah jalan masuk awal saja gitu dia untuk kemudian dia bisa diolah sedemikian rupa. Lanjut. Cek cek. Aku pikir kayaknya udah ya, mulutku udah berbusa soalnya. Jadi ini kan tinggal setengah jam lagi nih. Sisanya kita akan ngobrol aja tanggapan teman-teman terkait dengan ini nih apa Thomas gitu. Nggak, kalau ada yang mau nanya silahkan saya buka termin pertama 10 penanya. Yang di belakang silahkan maju. Berapa orang itu? Allah. Alah, alah, sudah wali ngopo toh. Udah, nah, tuh, mik. Pegang. Cek. Aku dengar banyak cerita tentang dari Iqbal. Ya, ini kalau biasanya teman-teman itu kalau dia pemetaan itu dia menggunakan Avenza Map. Tapi kita hanya bisa mengetahui batas wilayah dan mengetahui ini lokasi punya siapa. Biasanya kan kita peta untuk perhutanan sosial ngajuin itu pakai itu. Nah, kalau di ini di dan Avenza itu dia cenderung susah juga karena kalau nggak ada sinyal dia nggak bisa. Terus peta dasarnya harus beli dulu kayak gitu-gitu. Nah, apakah di ini ya OpenStreetMap ini dia juga bisa mengetahui itu Mas luasan atau kalau peta wilayah kan kalau di Avenza itu kan kita jalan TI ya sama petaninya nanti jalan ada belokan titik-titik hasilnya nanti dapat peta gitu. Nah, kalau di sini apakah juga bisa maksudnya ini nanti dia masuk wilayah siapa untuk tahu petaannya batas-batas kan ini kan ada rumah-rumah. Kalau otomatis rumah-rumah kan kita nitik satu-satu gitu deh. Nah, kalau itu kan karena rumah itu paling ya 3 sampai paling besar misal 6 meter gitu. Tapi kalau luas lahan itu kan misalnya dia sampai hektaran 1 sampai 2 hektar itu kita bisa nggak pakai OpenStreetMap ini dan gampang nggak kira-kira itu kita sih dan bisa menghasilkan bentuk gambar peta dari atas gitu nggak Mas? Ya, nah ini memang pemetaan tuh memang ada term and conditionnya ya.
Jadi dari petanya punya kondisi, punya peraturan. Kedua, ada peraturan internasional tentang pemetaan. Ketiga, ada peraturan tertentu dari negara tertentu terkait dengan pemetaan gitu ya. Kayak misal kalau kalian perhatiin peta rumah ini nggak ada nama rumahnya, gitu kan? Karena buat kami juga memang itu privasi. Itu kami tidak inilah, lebih baik jangan dipetakan. Kalau daerah wilayah itu bisa saja dipetakan, tapi jadi data dasar. Tapi kalau batas wilayah, setauku agak rumit kalau harus dipetakan karena ada keterbatasan untuk personal untuk bisa melakukan pemetaan kayak gitu. Ada tidak boleh atau ngono lah. Jadi dia memang harus ada peta yang kemudian di-provide oleh kelembagaan resmi yang kemudian punya data itu gitu loh. Jadi kami lebih terjun ke situ gitu. Google Maps melakukan itu. Beberapa bisa, kalau misalnya kamu searching kelurahan itu masih bisa. Tapi kalau misal spesifik, aku pikir memang larinya kayaknya memang harus ke pemerintahan ya. Kita sih belum pernah melakukan itu, tapi yang biasa kita lakukan itu adalah pemetaan manual. Jadi kayak gini. Tapi kita nggak sangat mungkin kemudian di blok dan kemudian diberi nama lokasi tertentu bisa. Gitu, kayak semisal kelurahan, RT, RW di kemudian daerah, kemudian sudah kamu lakukan pemetaan, datanya sudah di GPS, kemudian diinput di sini, kemudian keluar sebagai daerah kelurahan tuh bisa. Tapi kami nggak berusaha untuk melakukan itu, belum pernah nyoba lebih tepatnya. Tapi bisa. Kami karena dulu pas kita nggak diajarin sama teman-teman OpenStreetMap, batas wilayah itu agak sensitif banget. Jadi makanya kita nggak berusaha untuk kemudian main di situ, karena biasanya kelurahan punya data itu. Nah kita biasanya main sama kelurahan, batasnya pohon lah, sungai lah gitu. Kelurahan yang kemudian nanti dalam tanda kutip dipersalahkan kalau ada yang salah gitu ya. Jadi bukan kami. Jadi yang kami lakukan adalah mengkonfirmasi di lapangan gitu loh. Kita tahu, tapi kita nanti konfirmasi ke kelurahan, Pak batasnya bener ini enggak? Oh ya bener. Biasa suara kelurahan itu biasanya didengar oleh warga biasanya gitu. Jadi biasanya kita acuannya seperti itu. Yang pernah kita lakukan kalau untuk kemudian batas wilayah itu lebih tepatnya adalah merevisi input data kelurahan yang ada di OpenStreetMap. Aku pernah begitu. Kayak semisal karena ini kan di OpenStreetMap kan diedit oleh siapapun. Dan nggak semua orang kemudian ke situ. Nah kan, ada beberapa yang kemudian melakukan, aku lupa dulu daerah mana, Kemijen kalau nggak salah. Jadi ada yang kemudian data daerah wilayahnya itu di TTI sebagai kelurahan. Jadi dia tinggal amenity-nya diisi kan, amenity kemudian kapasitasnya apa sebagai village kah, sebagai distrik kah gitu kan. Nanti kan dia akan keluar begitu ya. Tapi titik itu saat itu aku lihat di OpenStreetMap salah. Jadi dia namanya semisal dia nyebutnya apa ya nama kelurahan ya taruhlah sini ya Bendan Ngisor gitu ya, tapi titik tengahnya itu nggak di titik tengah kelurahannya itu tidak lengkap dan titik tengahnya itu tidak di tengah kelurahan tidak di tengah ya tidak di tengah wilayah kelurahannya gitu loh. Jadi kalau misal kamu klik dia akan agak memojok gitu loh. Jadi aku hanya melakukan proses pemindahan dan melengkapi data kelurahan tersebut loh. Jadi dari titik kayak segini misal mana ya ini aja deh. Toko besi ada, isinya kaca. Nah ini jadi, nah ini kelebihannya OpenStreetMap itu gini nih. Kalian bisa tahu siapa melakukan pemetaan. Ini aku bilang tadi nih. Ada yang lebih detail lagi sih. Ini jadi kamu tahu nih siapa yang ngedit ini. Jadi kalau aku kayak misal aku kerja di kampung nih di Perunatan misalnya di Bustaman. Aku lihat nggak pernah lihat orang ini. Delete. Kita bisa kemudian lebih agak subjektif segitunya gitu ya. Karena
Karena kita tahu seluk-beluk, kita ngomong sama kelurahan segala macam, dan data itu yang muncul di sini kita nggak tahu siapa yang melakukan pemetaan dan data itu salah gitu. Itu sangat kemungkinan kita kemudian bisa istilahnya apa ya? Istilahnya merevisi lah ya. Revisi itu kita bisa pengajuan ke OpenStreetMap gitu. Nanti yang tampil adalah data terbaru. Nah kayak gini semisal aku tahu dan aku adalah warga setempat gitu. Musola ini datanya semisal seperti ini nih yang keluar. Nah, ini datanya nih kan, amenity-nya place of worship, tempat ibadah gitu kan, nama jalan segala macam. Tapi kalau semisal ini nggak lengkap gitu ya, dan aku butuh itu lengkap, aku bisa ngedit ini gitu. Gitu. Tahu, dia tahu kalau dia bermasalah sama aku misalnya. Ngapa we? Gitu. Jadi ketahuan gitu. Jadi sedetail ini kemudian kami melakukan pemetaan gitu kan. Ya bergantung kebutuhan sih sebenarnya. Maksudku ada yang detail di pemetaan terkait jalan gitu ya, sampai pinggir jalannya dipetakan juga gitu ya. Kalau kami kemudian memang poin-poinnya yang kemudian dipetakan dan lebih krusial kadang itu gitu. Ini yang kemudian kami lakukan. Jadi kami wilayah tuh agak kami hindari lah. Pokoknya wilayah itu harus kerjasamanya sama pihak setempat. Jadi tidak ada saat kemudian kita dibenturkan dalam kondisi itu, kelurahan kemudian bisa jadi backup gitu loh. Karena posisi kita juga bukan BPN, kita bukan ATR gitu ya, kita bukan kelurahan, kita bukan kecamatan, kita bukan kota, kita bukan provinsi. Jadi dari seluruh payung itu kita nggak ada ya, kita lebih baik, dan kita juga belum punya kebutuhan tertentu dalam konteks isu reforma agraria misalnya gitu, kita berbicara itu ya udah kita nanti dulu itu sesuatu yang agak direct urusannya sama pemerintahan soalnya, dan warga terutama, karena itu adalah hak kekuasaan kan. Itu kalau kaitannya. Tapi kalau ngomongin aksesibilitas OpenStreetMap seksi banget. Nah, memang ada sedikit permasalahan terkait dengan kita kan besok kita kan ada festival di Tambak Rejo. Nah, aku sebenarnya juga harus mau ngobrol sama teman-teman yang anak-anak teknik, misal gimana kemudian kalau semisal peta lokasinya itu nggak ada tanahnya dan sekarang ada tanahnya. Nah, itu sih. Karena kan Tambak Rejo itu kan dulunya nggak ada tanah. Misal ini kan Tambak Rejo itu kita melaksanakan kegiatan besok kan nah, Tambak Rejo nih. Kalau misal dia dulu ada tanahnya, sekarang nggak ada, terus dulunya nggak ada tanahnya, nggak ada tanahnya, sekarang ada tanahnya, terus gimana gitu ya? Nah, ini kan masih kampung nih, ini masih nyambung gitu. Ini peta lama ini, peta. Dan ini kan di sini kan udah nggak ada lagi nih di sini, ya kan? Gitu. Aku nggak paham nih kalau gini. Kita punya keterbatasan juga gitu kan. Teman-teman yang mungkin lebih spesifik di pemetaan mungkin bisa paham konteks ini. Nanti kalau kita mau melakukan pemetaan, karena kita biasanya memetakan yang tanahnya nggak bermasalah gitu, maksudnya bukan nggak ada gitu kan, nggak gitu ya. Jadi tinggal ini kan ini kan udah nggak ada mas, bener nggak ada ini, terus gimana gitu kan. Nah ini sebenarnya ini ada batas begini kan, batas laut segala macam. Aku nggak paham gini, kami nggak sempat belajar yang beginian. Gitu, jadi pengetahuan kami juga terbatas. Mungkin nanti ke depan kita bisa elaborasi bareng-bareng untuk kemungkinannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya bukan alat pemuas, tapi saya berusaha untuk memuaskan semua. Yang lain? Nah, aku lupa. Ada websitenya dulu. Kamu lihat tadi kan itu tadi before and after. Itu bukan di screenshot sebelum pemetaan kemudian sesudah pemetaan. Itu ada websitenya. Dia bisa ngelihat berapa tahun gitu, lupa aku. Tapi nggak bisa panjang-panjang. Gitu. Bisa, OpenStreetMap bisa. Tapi nggak beli. Gratis. Kita dulu pakai itu, tapi aku lupa websitenya. Tapi itu bisa di searching. Nah, kelebihannya dari OpenStreetMap,
mekanisme pemetaan itu sangat kaya pengetahuannya di Wikipedia. Wow, itu enak banget. Kelebihannya itu. Jadi nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut. Ini lebih teknis sih sebenarnya. Kayak semisal kita, Mas, kalau melakukan pemetaan jalan spesifik itu aku bisa lihat di mana. Karena jenis jalan kan banyak ya. Di samping bahwa kegunaan, protokoler, first road, second road, tertiary road, segala macam gitu ya. Juga ada bahan jalannya gitu, pavement segala macam gitu ya. Atau bahkan dia jalan nggak dipakai, jalan warga, jalan semua, jalan apa gitu. Nah itu semua jenis amenity dan detail itu semuanya ada di Wikipedia. Jadi OpenStreetMap itu ininya vocabulary pengetahuan pengetahuannya detailnya itu semuanya sangat lengkap di Wikipedia. Jadi makanya tadi aku bilang OpenStreetMap, Tokopedia. Ya Allah, baru beli drum 17 juta aja enggak ya? OpenStreetMap, Wikipedia, dan GPS gitu. Karena Wikipedia tuh kaya banget pengetahuannya tentang OpenStreetMap. Karena memang detail kan. Jadi apalagi kalau di luar negeri, kalau di Indonesia, tanah blekok, gimana cara nyari tanah blekok? Nggak ada gitu. Jadi kan harus nyari padu padanannya kan gitu. Jalannya apa gitu, kegunaannya sebagai apa. Itu semua ada di Wikipedia. Itu kira-kira. Jadi karena dia kerjanya di level open source, jadi pengetahuan itu semuanya dibuka secara publik juga gitu. Semua orang kemudian bisa melakukan apapun di OpenStreetMap. Lanjut. Nggak lama-lama ini. Berapa nih? 11 menit lagi nih kita nih. Gimana? Song? Apa sih? Itu ya kita belum bisa ini sih, memang belum bisa praktek, tapi mungkin selanjutnya kalau misal kalian sudah mulai tinggal di kampung, kemudian nanti Mas kayaknya kemudian nanti kita ada forum bersama untuk kemudian update informasi misal, dan memang dibutuhkan pemetaan, nanti kita bisa coba praktek sih. Itu. Ada lagi yang mau, oh ya, tak kasih lihat ini. Tak kasih lihat yang tak bilang tadi, akun-akun tadi. Kita ngelihat progres bagaimana teman-teman kemudian melakukan pemetaan ya. Nah ini websitenya nih. Jadi ini website ini semuanya website yang kemudian bisa memperkaya pengetahuan tentang pemetaan, terutama pemetaan OpenStreetMap. Jadi dari Mapbox untuk kemudian kita mendapatkan gaya-gaya visual peta yang berbeda. Kemudian Maperitif juga untuk melihat detail-detail infrastruktur di beberapa negara tertentu. Kemudian KartuDB itu juga ini 3 ini kebutuhannya adalah untuk peta yang dicetak gitu ya, peta dasar yang dicetak untuk kemudian dilakukan pemetaan offline. HotOSM Dev ini website yang kemudian yang membuka peluang untuk kemudian melakukan pemetaan berdasarkan wilayah tertentu yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, terutama bencana. Jadi biasanya HotOSM ini jadi yang aku bilang tadi tentang kebencanaan, jadi ada masa di mana kita bisa buat task. Kita bisa buat tasking gitu. Tasking, jadi misal aku kita punya project nih, project bencana. Atau semisal di Cipularang, apa kemarin Nganjuk ya, gempa gitu ya, Nganjuk gempa. Aku Nganjuk sih. Cianjur itu apa? Misal aku istrinya kemudian mengambil keputusan, kayaknya kita harus bantu untuk kemudian melakukan pemetaan ulang pasca bencana misalnya di Nganjuk. Nah, itu tahu. Di Cianjur semisal gitu ya. Nah, nanti di sini kita bisa bikin tasking. Taskingnya adalah kemudian
kita jelaskan deskripsi kegiatannya, judul kegiatan segala macam. Kemudian kita akan taskingnya adalah kita melakukan blocking wilayah yang akan dilakukan petaan. Blocking, jadi bikin kotak begitu, kotak wilayah Cianjur gitu kan. Nah kemudian nanti dia akan dibagi berdasarkan kotak-kotak yang lebih kecil. Nah taskingnya adalah menyelesaikan kotak satu persatu itu. Nah itu yang mau berpartisipasi di sini. Gitu. Jadi nanti link tasking ini kemudian bisa di-share kemana-mana. Kemudian orang akan yang bisa buat akun OpenStreetMap segala macam, kerja-kerja bareng sama PSDA segala macam di Cianjur gitu kan. Tasking ini dong gitu. Kemudian kita ngembangin peta di sini gitu. Segitunya karena memang basisnya adalah kebencanaan gitu kan. Dahulu historinya begitu. Jadi kita bikin tasking satu Semarang, kemudian kita bagi 5 orang melakukan pemetaan satu Semarang, basisnya adalah peta OpenStreetMap. Jadi ini rusak, klik kanannya sudah biasa. Yang kemudian tidur tuh kok kayak dengar suara klik 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 klik. Nah, itu sudah biasa. Gitu. Karena kami melakukan pemetaan satu Semarang karena memang OpenStreetMap awal-awal 2015 nggak banyak yang melakukan pemetaan. Sedangkan kita butuh infrastrukturnya terbangun, minimal jalan kampung dan wilayah pemukiman gitu. Jadi kalau kalian lihat terutama daerah-daerah pesisir, diklik bangunan 1, 2 gitu. Itu biasanya ada anggota histri yang kemudian edit di situ. Itu kasih lihat ya. Nah ini OSM rank namanya. Nah ini bisa nih. Nah, ini aku nih. Ini gue nih men. Nah ini daerah pemetaannya nih. Aku nggak bohong kan, Semarang nih. Aku jadi bagian barat sama bagian selatan. Gitu. Berapa ini? Berapa ada berapa notes, berapa ways, berapa relation yang diedit, berapa tag, berapa gitu. Ini semua tercatat gitu. Ini seharusnya ada gambarku nih, kayak kacamata men. Itu kira-kira se-fleksibel itu OpenStreetMap. Sip. Bisa. Bahkan kemudian memetakan satu bangunan secara spesifik, kayak misal bangunan yang besar rumah sakit gitu ya, itu juga bisa. Karena bangunan rumah sakit kan berapa lantai gitu ya, itu juga bisa. Aku ngeliat beberapa OpenStreetMap di Inggris atau negara-negara agak besar tuh juga gitu, bisa dia. Jadi bisa kelihatan berapa lantai, apa aja yang ada di situ gitu. Ya like-nya pemetaan mall juga gitu kan. Kira-kira gitu dari saya. Ini sudah tinggal 4 menit lagi kalau ada yang pertanyaan. Termin kedua nih. 11 penanya. Silakan. Gimana? Gimana, Cong? Apa? Cianjur apa sih? Cek-cek. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak atas waktu teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Jangan lupa ibadah. Cintai kedua orang tua dan tetap semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Purna. Eh, ini kita break dulu, udah jam 12, nanti kita lanjut lagi jam 1. Ada Mas Khotibul Umam. Buat teman-teman yang mau sholat, yang mau cari makan, yang mau masak, silahkan. Kita baras kalau yang mau masak. Buat itu toh, buat story, tag Peka Kota. Oh iya. Kalau sebelumnya
Mas, kamu belum ngirim materi ya, Mas? Oh iya. Kamu nih mengingatkan segala macam tapi tidak melakukan. Manusia Indonesia itu ya. Sedikit ngerti tapi dia sendiri nggak melakukan. Oke, kita foto dulu. Tes. Ini aja nggak apa-apa. Itu yang pakai training udah mandi belum ya? Oh, siap. Morning schedule. After olahraga langsung pelajaran. Timnya kayak dimakan buaya sisanya ini. Biasa. Peran sosial. Ya Allah, ya Allah. Thank you.